Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini aku mau nunjukin tutorial gimana caranya membuat tempat handphone seperti ini. Ini menggunakan motif waffle stitches, dan buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya membuat motif waffle, teman-teman bisa tonton video aku sebelumnya yang ini. Di sini aku udah jelasin gimana caranya membuat teknik waffle stitches. Nah, sekarang kita akan membuat dengan versi melingkar dan membuat sarung handphone. Untuk ukuran sarung handphone yang akan kita buat, ini adalah ukurannya kurang lebih lebarnya 9 cm, kemudian panjangnya ini adalah 15 cm, dan lebarnya ini sekitar 2,5 cm ya. Tentunya ukurannya ini bisa sama jika teman-teman menggunakan alat dan bahan yang sama juga dengan yang aku pakai sekarang. Tapi tentunya teman-teman bisa menggunakan jenis benang lain atau ukuran yang berbeda sesuai dengan keinginan masing-masing. Yuk kita langsung aja lihat ke tutorialnya. Untuk alat dan bahan di sini aku menggunakan jenis benang polyester, ini mereknya Polyfruity, dan aku memakai dua warna. Kalau teman-teman ingin menggunakan benang yang sama kayak aku, nanti aku bakal tulisin link pembeliannya di description box di bawah. Jadi pastikan cek linknya di bawah ya. Kemudian di sini aku menggunakan hakpen ukuran nomor 6 atau setara dengan 3,5 mm. Terus di sini juga kita butuh meteran, jarum tapestri, gunting, juga pemantik api karena kita menggunakan benang jenis polyester. Langkah pertama yaitu kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Cara membuat slip knotnya bebas ya, tergantung enaknya teman-teman seperti apa. Kemudian di sini aku akan membuat rantai sebanyak 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, jadi motif waffle ini kelipatan dari 3 stitchesnya ya. Dan sekarang di sini aku sudah membuat 12. Kemudian aku akan membuat 2 rantai tambahan seperti ini. Ini fungsinya untuk bagian ujung kiri dan ujung kanan. Nah, sekarang kita akan mulai mengisi setiap rantai yang sudah kita buat dengan double crochet. Sekarang untuk DC pertama aku akan buat 3 rantai, 1, 2, 3. Jadi 3 rantai ini dihitung sebagai DC pertama. Kemudian aku akan membuat DC di rantai keempat dari hakpen. Jadi di sini kita skip 3 rantai, 1, 2, 3. Terus kita buat DC di rantai keempat. 1, lanjutkan membuat DC di setiap rantai sebanyak 1 sampai ujung sini. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai membuat 14 double crochet. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, kalau tadi kita perhatikan, tadi kan kita membuat kelipatan 3-nya itu adalah 12 ditambah 2 untuk bagian ujung kanan dan kiri. Jadi di sini di bagian ujung kanan dan kiri kita akan membuat DC sebanyak 6 kali. Jadi yang terakhir ini, rantai terakhir, kita akan tambahkan 5 DC lagi, sehingga nanti totalnya kita punya 6. Ini kita baru buat 1. Lanjutkan membuat 5 DC. 1, 2, 3, 4, dan terakhir 5. Jadi di totalnya kita akan punya 6 DC di rantai pertama. Begitupun kita
kita akan isi 1 DC masing-masing sebanyak 12, dan di rantai terakhir ini akan kita buat 4 DC karena tadi sebelumnya kita sudah membuat 2 DC. Jadi tinggal kita lanjutkan membuat 1 double crochet di masing-masing rantai di sisi seberangnya. Tadi kan udah kita kerjain di sisi sebelah kiri, sekarang kita kerjain di sisi sebelah kanan dari rantainya. Oke teman-teman, di sini aku udah sampai ujung. Jadi ini tinggal rantai terakhir. Aku akan isi 4 DC. Jadi nanti totalnya pun sama, akan punya 6. Ini 2, 3, dan 4. Kemudian aku akan slip stitch ke puncak 3 rantai seperti ini. Jadi ini adalah alas phone case nya. Jadi teman-teman, kalau kita hitung di setiap ujungnya kita punya 6, di setiap ujung sebelah kiri juga kita punya 6, di bagian sisi atas ini ada 12, di bagian sisi bawah di sini ada 12. Jadi totalnya 12 tambah 12 24, ditambah 6 30, ditambah 6 36. Nah 36 ini adalah kelipatan 3. Jadi teman-teman juga bisa membuat alas dengan bentuk apapun dan ukuran sebesar apapun. Yang penting jumlah akhirnya harus kelipatan 3. Untuk baris selanjutnya kita akan membuat 3 rantai seperti ini, 1 2 3. Ini kita hitung sebagai DC pertama. Kemudian lanjutkan kita isi semua stitchesnya dengan 1 DC. Ke DC selanjutnya. Ini 1 2 3, dan seterusnya sekeliling kita isi masing-masing 1 DC sampai stitches terakhir. Nanti aku akan balik lagi gimana caranya untuk menggabungkan dan ke next row-nya seperti apa. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai sampai stitches terakhir, dan sekarang aku bakal slip stitch aja ke puncak 3 rantai yang sudah pertama kali tadi kita buat. Seperti ini. Nah, ini adalah baris kedua. Teman-teman juga bisa untuk memastikan, jangan lupa dihitung kembali jumlah stitchesnya harus kelipatan 3. Untuk row selanjutnya kita akan membuat 3 rantai, 1 2 dan 3. Ini kita hitung sebagai DC pertama. Selanjutnya kita akan membuat 1 front post double crochet di next stitches. Jadi kita masukkan hakpennya kita lilitkan dulu 1 kali benangnya ke hakpen, terus masukkan hakpennya ke bagian depan dari batang double crochet row sebelumnya. Kita kait, tarik benangnya, kait keluarin 2 benang, kait lagi keluarin 2 benang. Nah ini adalah front post double crochet pertama. Kemudian kita akan membuat 2 double crochet, 1 2. Selanjutnya kita akan membuat 1 front post double crochet di sini. Dua double crochet lagi. Satu front post double crochet di next stitches. Di sini jangan lupa ini kita skip 2 ya, 1 2 karena sudah digunakan dengan double crochet di atas ini. Jadi kita buat front post double crochetnya di sini. Dan seterusnya sekeliling sampai ujung sini.
Jadi nanti di 2 stitches terakhir aku bakal tunjukin gimana caranya menyambungkan antara stitches pertama dengan stitches terakhir. Oke teman-teman, di sini aku sudah sampai ke 2 stitches terakhir. Jadi sebelumnya aku sudah membuat 1 front post double crochet, 2 double crochet, dan sekarang 1 front post double crochet. Di sini 1, dan terakhir 1 double crochet. Nah, ini terakhir kita buatnya 1 aja karena tadi sebelumnya rantai yang sudah kita buat ini kita hitung sebagai 1 double crochet. Jadi sekarang tinggal kita slip stitch aja ke puncak 3 rantai yang tadi sudah kita buat. Kita slip stitch seperti ini, dan kemudian kita akan membuat rajutannya menjadi terbalik, balik arah seperti ini, dengan cara kita tarik dulu loopnya, kita longgarkan, terus kita putar rajutannya, kita kita masukkan benangnya dari bagian belakang sisi kanan rantai yang terakhir kita buat seperti ini, terus kita masukkan loopnya ke hakpen dan kita tarik, kencangkan loopnya, kemudian kait, tarik ke belakang seperti ini. Kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3. Ini kita hitung sebagai DC pertama. Dan sekarang kita akan mengerjakan balik arah dari arah yang tadi sebelumnya ya. Jadi kita buat DC front post double crochet di sini di stitches selanjutnya. Jadi di sini kita sudah membuat 2 buah front post double crochet. Cuman yang front post double crochet pertama ini kita buat dari rantai. Jadi kita hitung sebagai double crochet. Selanjutnya kita buat 1 double crochet seperti biasanya. Di sini di puncak DC dari row sebelumnya. Ini kita buat DC 1 kali. Kemudian kita buat 2 front post double crochet. Jadi intinya ini kita mengerjakan dengan teknik yang sama seperti waffle stitches pada bentuk lembaran. Ini 2 front post double crochet, kemudian 1 double crochet. Jika teman-teman agak kebingungan melihatnya, ini adalah bagian front post double crochet pada row sebelumnya, dan ini adalah puncaknya. Jadi kita kerjakan di sini. Kalau masih beberapa baris di awal seperti ini kan baru baris ke-4 ya. Ini memang rajutannya agak sulit terlihat posisinya karena dia bentuknya agak melipat seperti itu. Tapi kalau teman-teman jeli melihatnya, teman-teman bisa membuat tusukan DC ataupun front post DC itu dengan benar. Jadi teman-teman bisa terus lanjutkan membuat 2 buah front post double crochet, 1 double crochet, terus sekeliling sampai ujung sini ya. Nanti aku bakal tunjukin lagi gimana caranya membuat di 2 stitches terakhir. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai sampai ujung. Di sini terakhir aku membuat 1 DC, 2 front post DC. Nah sekarang ini kita sisa 1 lagi stitches di sini dari 1 front post double crochet di row sebelumnya. Jadi kita buat 1 DC saja di sini di puncak loopnya, dan kita buat slip stitch ke puncak 3 rantai ini ya, 1, 2, 3. Kita buat slip stitch. Jadi teman-teman harus perhatikan karena tadi DC terakhir ini DC pertama ini kita buat dari 3 rantai ya. Jadi jangan sampai teman-teman membuat 1 DC lagi di sini karena nanti hitungannya akan lebih jadinya. Nah sekarang ini sudah selesai.
Untuk baris keempat, untuk baris kelima kita buat 3 rantai, 1 2 3. Terus kita putar lagi lanjutannya. Jadi kita menghadap ke bagian depan lagi. Kalau tadi dari bagian belakang, sekarang dari bagian depan. Caranya sama saja seperti row ketiga yang ini. Yang 3 rantai ini kita hitung sebagai 1 DC pertama. Jadi selanjutnya kita akan membuat 1 front post double crochet. Di sini masukkan hakpennya dari depan batang DC row sebelumnya. 1 front post, kemudian 2 DC, sorry, 2 DC, 1 front post lagi, dan 2 DC lagi. Begitu seterusnya sampai sekeliling. Nanti aku bakal tunjukin lagi gimana caranya slip stitch ke stitches terakhir. Oke teman-teman, di sini aku udah sampai 2 stitches terakhir. Jadi seperti biasa, aku buat 1 front post, kemudian 1 DC terakhir, lalu kita slip stitch ke puncak 3 DC, ke puncak 3 rantai pertama. Di sini slip stitch. Nah, untuk baris selanjutnya seperti yang tadi udah aku jelasin, jadi kita tarik dulu loopnya supaya longgar, terus kita putar rajutannya. Kita masukkan hakpen dari belakang seperti ini, dari sebelah kanan rantai tadi ya, pertama. Kita masukkan hakpennya ke bagian loopnya, terus kita tarik seperti ini benangnya, jadi loopnya lebih kecil ya. Terus kait, tarik ke belakang seperti ini. Terus kita buat 3 rantai. Ini kita hitung sebagai front post double crochet pertama. Selanjutnya kita buat lagi 1 front post double crochet. Jadi kita hitung ini menjadi 2 front post. Terus lanjutkan, kita membuat 1 double crochet di puncak front post double crochet row sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Kalau masih belum mengerti, bisa di pause videonya, di rewind kembali ke menit sebelumnya. Tapi basically kita akan ngerjain polanya seperti ini berulang kali. Jadi teman-teman bisa pause dulu videonya. Nanti aku akan kerjain beberapa baris ke atas, dan aku bakal tunjukin gimana caranya ngubah warna seperti ini. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai membuat beberapa baris ke atas, dan di sini aku tinggal kerjain slip stitch ke puncak 3 rantai pertama. Dan sekarang aku mau ganti benang. Jadi cara ganti benangnya biar lebih kuat, aku bakal bikin rantai dulu 1 kali, kemudian aku gunting benangnya seperti ini. Aku tarik sisa benangnya, dikuatin aja seperti ini. Terus kita putar rajutannya. Kita mulai lagi menggunakan warna benang yang baru. Di sini aku pakai benang warna pink. Terus lanjutkan saja merajut seperti biasanya. Jadi karena ini posisi dari depan, kita dimulai dengan membuat rantai 3 kali. Kita masukkan hakpennya, terus kait benangnya, tarik keluar seperti ini. Mau kita membuat simpul boleh, enggak pun enggak apa-apa, karena nanti rajutannya pasti cukup kuat. Di sini aku enggak akan buat simpul, jadi langsung aja aku bakal buat 3 rantai. 1 2 3. Selanjutnya lanjutkan membuat
seperti biasanya. Jadi kita buat front post double crochet, tapi usahakan sisa-sisa benang ini kita tumpuk sejalan saat merajut. Jadi supaya kita nggak usah nanti menjahit di akhir. Seperti ini. Kita sembunyikan saja bagian benang sisanya. Satu DC, dua, kemudian front post lagi. Dua double crochet, begitu seterusnya. Dikerjakan lagi seperti cara yang udah tadi dijelasin sebelumnya. Aku bakal kerjain beberapa baris ke atas sama sampai ukurannya sama dengan yang ini. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai membuat beberapa baris ke atas. Ini adalah baris ke-22 dan aku sudah slip stitch ke 3 rantai terakhir. Terus untuk selanjutnya aku akan buat satu rantai dan putar lagi lanjutannya. Kemudian untuk membuat bagian atasnya, ini bordernya, ini aku akan buat satu SC di masing-masing stitchesnya. Jadi ini satu rantai kita hitung sebagai satu SC. Jadi kita akan buat SC di stitches selanjutnya di front post double crochet pertama. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya semuanya diisi dengan satu SC sekeliling sampai sini. Nanti aku akan tunjukin gimana cara menyambungkannya. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai membuat SC terakhir. Selanjutnya aku akan slip stitch ke bagian puncak satu rantai yang tadi seperti ini, dan aku slip stitch sepanjang SC yang sudah tadi kita buat. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah 7 slip stitch, kita akan membuat bagian talinya. Jadi ini dari bagian belakang, membuat tali ke depan seperti ini. Jadi untuk flipnya kita akan membuat rantai sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita akan tambahkan 2 rantai, 1, 2. Terus kita akan membuat DC di rantai ketiga. Jadi kita skip 2 rantai, kita membuat DC di rantai ketiga tapi di bagian backbone-nya. Jadi kita putar ke bagian belakang. Terus kita buat DC di bagian backbone-nya. Ini DC pertama, kemudian DC kedua di rantai selanjutnya, sampai semuanya terisi 1 DC. Jadi nanti totalnya kita punya 10 DC. Terus diisi sampai sini. Oke teman-teman, di sini aku sudah selesai membuat 10 DC. Kemudian kita akan slip stitch di SC ketiga. Jadi kita skip 2 SC, 1, 2, ini di skip. Terus kita slip stitch ke stitches ketiga. Kita slip stitch, kemudian tinggal kita ikuti SC yang tadi sudah kita buat
semuanya dibuat slip stitch. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai membuat slip stitch terakhir dan sekarang tinggal kita tarik saja benangnya, terus kita gunting. Dan kita ambil jarum, kita lakukan invisible slip stitch untuk merapihkan sisa benangnya. Cara membuat invisible slip stitch ini sudah pernah aku bahas secara detail di video aku sebelumnya, yaitu di My Trick Crochet Hacks episode 2 kalau nggak salah. Nanti aku bakal tulisin linknya di atas ini ya, atau di sini. Teman-teman bisa cek. Dan selesai teman-teman, ini tinggal dijahit aja. Kalau mau tambahin kancing atau aksesoris lain seperti ini tinggal dijahit seperti biasa. Ini ukurannya muat untuk satu handphone. Oke, itu dia teman-teman video tutorial kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like di bawah dan tulis juga di kolom komentar kalau kalian punya saran ataupun request untuk video tutorial selanjutnya. Kalau kalian udah coba membuat project ini, jangan lupa juga share hasil karyanya di Instagram dan tag Instagram aku @hilmacrochet_ supaya nanti aku juga bisa lihat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.